Oke. Di sini saya berikan sebuah contoh, yaitu suatu fungsi fx, ini fungsinya 1 plus x pangkat n. Nah, jika ditanya, ubahlah fungsi ini, fx sama dengan 1 plus x pangkat n ke dalam deret Taylor, maka kita gunakan rumus deret Taylor yang ini. Berarti kalau ini kan fungsinya kita ketahui fx sama dengan 1 plus x pangkat n. Nah, kita sudah tahu ini fungsinya. Fx sama dengan 1 plus x pangkat n. Kemudian kita dalam deret Taylor itu kita cari fungsi fa. Kemudian kita cari turunan f aksen a. Kemudian kita cari f aksen 2a dan seterusnya sampai turunan ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Semakin banyak, semakin akurat. Jadi langkah pertama adalah menentukan nilai A-nya dulu. A-nya berapa? Biasanya banyak mengambil A-nya sama dengan 0. Ya. A-nya sama dengan 0 ini nanti nama lainnya adalah deret Maclaurin ya. Kalau nilai deret Taylor dengan A sama dengan 0, itu namanya jadi deret Maclaurin. Jadi selain A sama dengan 0, misalnya A1, A2, dan seterusnya, maka itu jadi deret Taylor secara umum ya. Karena itu. Kemudian di sini perhatikan fungsi fx, di sini cari fa. Kita ambil A-nya misalnya nanti ya. A-nya kita masih umum, A-nya nanti terakhir. A-nya mau 0 bisa atau A-nya 1 boleh. Tapi di sini kita A-nya secara umum dulu, yaitu tetap nilai A. Sehingga kita cari di sini nilai FA-nya. Untuk mencari nilai FA, setiap X ini diganti dengan A. Ya, jadi 1 plus A pangkat N. Nah, ini adalah nilai FA. Sudah dapat untuk menggantikan yang ini. FA yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada F aksen A, berarti turunan pertama dari Fx. Kita cari dulu turunan pertama dari X. Turunan pertama, pangkatnya turun ke bawah, N. 1 plus X pangkat N dikurang 1. Ya. Ini adalah turunan pertama dari Fx. Kemudian yang kita cari adalah F aksen A, berarti turunan pertama dari A. Dari X di A. Ya. Jadi N 1 plus A pangkat N min 1. Nah itu. Dan seterusnya sampai nanti kita cari sampai turunan. Di sini kita batasi sampai ketiga aja ya. Tapi nanti bisa kalian cari sebanyak-banyaknya. Kemudian kita cari sampai turunan ketiga, kita cari lanjutkan turunan keduanya. F aksen 2 X. Nah, berarti turunkan aja yang ini. Turunkan aja yang ini sekali. Turunkan yang ini sekali. Nggak perlu kita turunkan 2 kali dari yang ini ya, karena ini sudah ada turunan pertama, turunan kedua ya udah turunin yang ini sekali. Jadi turunannya adalah N-1 ke depan, N dikali N-1, 1 plus X, N min 2 jadinya ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lanjut ya kalau nggak ada. Kita cari F2, F aksen 2A. Berarti nilai X-nya diganti dengan A. Sehingga diperoleh N min 1, 1 plus A pangkat N
per min 2. Nah, ini dapat turunan keduanya. Turunan ketiganya cari, yaitu n min 1, n min 2 ini pindah ke depan, n min 2, 1 plus 1 plus x n min 3. Nah, sehingga kita cari f aksen 3 untuk nilai A. Berapa? Ya, tinggal ganti aja, berarti n min 1, n min 2, 1 plus A pangkat n min 3. Nah, inilah yang kita gunakan, nilai-nilai ini yang kita gunakan untuk mengubah ke dalam bentuk deret Taylor-nya. Nah, kemudian di sini ada 2 faktorial, 3 faktorial, terus ada di sini x min A kuadrat, x min A pangkat 3. Ikutin aja ini ya. Jadi kita tinggal nambahin 2 faktorial, x min A pangkat 2, x min A pangkat 3, dan seterusnya. Berarti nanti kalau turunan keempat, 4 faktorial ditambahin x min A pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga deret Taylor dari fungsi 1 plus x pangkat n kita bisa peroleh, yaitu pangkat n sama dengan FA-nya. Ya, FA-nya tadi ini 1 plus A pangkat n. 1 plus A pangkat n. Ya. Ditambah F aksen A. F aksen A-nya adalah n 1 plus A n faktorial ya. Ini F aksen A-nya adalah n 1 plus A n min 1. Jadi langsung aja masukin nilainya. N 1 plus A n min 1. Ya. Nah, ini. Kemudian ada X-nya ya, X min A. Nah, X min A. Jadi sesuai dengan rumusnya nih, F aksen A, X min A. Jadi ini F aksen A-nya adalah ini. Ini F aksen A-nya adalah ini. Nah, ini X min A-nya. Kemudian ditambah lagi suku yang ketiga, turunan keduanya, N min 1, 1 plus A, N pangkat N min 2 ya. Tulis di bawah sini biar karena nggak cukup. Jadi N min 1, 1 plus A pangkat N min 2. Nah, ini dikali X min A kuadrat dibagi 2 faktorial. Nah, itu ya. Ditambah suku yang keempat, yang terakhir yang kita cari, yaitu turunan ketiganya F aksen A. Jadi F aksen 3A adalah N min 1, N min 2, 1 plus A, N min 3 ya. Terus X min A pangkat 3. Di bawahnya 3 faktorial. Dan seterusnya ya. Semakin banyak kita ambil turunannya nanti semakin akurat nilainya.
Nah, inilah fungsinya. Ini adalah fungsi dan ini deret Taylor untuk sembarang nilai A. Kalau yang di atas ini, yang di atas ini 1 plus X pangkat N, 1 plus N. Jadi seperti ini dengan nilai A sama dengan 0 ya. Kalau A sama dengan 0, maka yang ini jadi seperti yang di atas. Oke, kalau kita ambil A sama dengan 0 ya. 1 plus 0 ya. 1 dipangkatin N tetap jadi 1. Dan seterusnya. Ini nanti jadi N kali X ya. Di sini ada X kurang 0. N kali X jadinya. Dan seterusnya. Ini kalau ini deret Taylor secara umum. Yang ini setelah dimasukkan A sama dengan 0. Ini deret Maclaurin namanya ya jadinya. Oke. Ya, jadi begitu ya cara mencari suatu fungsi, kita ubah jadi deret Taylor, kita cari turunan fungsi sampai turunan sebanyak-banyaknya, kemudian kita ambil nilai A yang ingin kita yang ditentukan, misalnya A-nya 0 ya, masukkan nanti di akhir A sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari penerapan deret Taylor. Masih banyak di fungsi-fungsi yang lain yang kita bisa ubah menjadi deret Taylor. Kemudian di sini kan ini 1 plus X pangkat N. Ya. Nanti N-nya ini bisa kita ubah berapapun. N-nya misalnya pangkat setengah, ganti aja N ini jadi setengah. Ya. N-nya pangkat min 1, ganti aja N-nya dengan min 1. Contohnya misalnya kalau ditanya, berapakah deret Taylor dari fungsi ini? 1 plus X. Nah, akar pangkat 3 1 plus X. Kita gunakan aja formula ini. Tentu dengan nilai N-nya sama dengan 1/3. Gitu. Atau tentukan deret Taylor dari 1/1 plus X. Nah, berarti nanti ini pakai aja. Yang ini menggunakan N-nya sama dengan min 1. Nah, pertanyaannya kalau bentuknya nggak seperti ini, nggak 1 plus X. Misalnya 1 plus 2X, 1 plus 3X, dan seterusnya. Itu ya. Kalau 1 plus 3X, 1 plus 4X, dan seterusnya, berarti kalau nggak sama bentuk bilangan basisnya ini, berarti ya kalian harus mulai ulang dari yang ini. Dari cari fungsinya secara umum. Dulu cari turunannya dan seterusnya, mulai dari awal. Tapi kalau misalnya basisnya sudah ada ini, ya tinggal aja pakai rumus ini. Nah, itu ya. Atau kalau biar aman ya langkah ya mulai dari awal aja deh gitu, kalau biar aman mencari suatu deret Taylor suatu fungsi. Tapi kan di buku sudah disajikan deret Taylor dari sin X, cos X, tan X, dan seterusnya, kita tinggal pakai E pangkat X dan seterusnya, kita bisa tinggal pakai itu gitu untuk mempermudah. Oke, ada pertanyaan nggak? Jawab apa, guys? Nah, kemudian setelah deret Taylor dibahas deret Taylor, kita akan bahas tentang bilangan kompleks ya.
Alvina, Desya, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup. Saya tanya Sentia Wahyuni. Nah, Sentia Wahyuni bisa nggak mencari deret Taylor dari suatu fungsi? Pakai rumus yang tadi ya, 1.1 di buku itu. Bisa ya? Maaf, baru masuk, Pak. Gimana? Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya, Pak. Oke. Aldi. Mana Aldi? Aldi Mumanda. Nah, ini bisa nggak cari deret Taylor dari suatu fungsi? Belum ngerti, Pak. Nggak ngertinya di mananya? Kalau saya berikan suatu deret Taylor fungsi fx, misalnya E pangkat X, gitu, bisa nggak nyarinya? Deret Taylornya kan udah ada tuh di buku 1 plus X dan seterusnya nanti. Oke, kita coba cari secara bareng-bareng deret Taylor dari E pangkat X misalnya. Ya. Ini saya hapus. Saya share screen lagi. Nah, oke ya, kita cari secara bersama-sama. Kalau ditanya E pangkat X, kalau E pangkat X sudah ada ya di buku. Coba kalau E pangkat 2X misalnya. Tentukan deret Taylor-nya ya. Saya perbesar. Kelihatan nggak ini? E pangkat 2X. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini fungsinya. Kelihatan. E pangkat 2 itu Kelihatan, fungsi Pak. fx-nya ya. Fungsi fx-nya. Pertanyaannya tentukan deret Taylor dari E pangkat 2X. Ini yang mudah. Nah, kan deret Taylor itu ada fungsi FA. Ada FA, ada F aksen A. Ada F aksen 2A ya. Ada F aksen 3A. Dan seterusnya. Sampai sebanyak-banyaknya. Kita sampai batasi sampai 3 aja. Nah, berarti cari dulu nilai FA, nilai F aksen A, F aksen 2A, dan seterusnya. Cari dulu. Berarti cari FA-nya. Ini kan udah Fx. Nah, berarti FA sama dengan E pangkat 2A ya. Nah, oke ya. Lanjut kita cari turunannya F aksen A. F aksen A. Sorry, bukan F aksen A, tapi F aksen X. F aksen X sama dengan, nah turunan ini coba. Turunan ini. Ayo, siapa yang tahu? Coba saya. Miftahul Sukron, tahu nggak? Iya, Pak. Dari E pangkat 2X. F aksen X-nya 2. Nah, 2 buka kurung. buka kurung. 2
2. Turunannya, cari turunan dari E pangkat 2X berapa? Sabar, Pak. Kok bingung ya? E pangkat 2X. Turunannya adalah 2 E pangkat 2X ya. Oh iya, Pak. Nah itu ya. 2 E pangkat 2X. Jadi turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X juga ya. Tapi kalau turunan E pangkat AX, turunannya berarti kalau ini turunannya E pangkat AX berarti A depannya E pangkat AX. Nah, itu. Jadi kalau ini ke depan. Nah, turunan kedua dari E pangkat 2X. Coba ini turunan keduanya. Jadi berapa ini? 2 ke depan lagi ya. 4 E pangkat 2X. Nah, gimana mau cari deret Taylor kalau turunan aja nggak ngerti kan? Gitu. Berarti nanti buka lagi pelajaran matematika dasar ya. Turunan, mencari turunan. Turunan suatu fungsi. Nah, itu ya. Kalau ini kan saya berikan fungsi yang sangat sederhana. Gimana kalau nanti saya tanya fungsinya kompleks ya? Udah nggak bisa tuh pasti. Turunan nggak bisa, nanti gimana mau nerusin deret Taylor-nya kan? Gitu. Jadi matematika ini perlu banyak latihan. Oke ya. Turunan kedua dari ini 4 E pangkat 2X. Turunan ketiganya kita juga bisa peroleh dengan cara yang sama. Turunan ketiganya apa? 8. Iya, 8. Ini mudah ini kalau E 8 pangkat. E pangkat 2X. Oke, selesai ya. Kita cari sampai turunan ke 3 aja dulu. Nah, berarti masing-masing kita cari nilai FA-nya. F aksen A, F aksen 2A, F2 aksen A, ya, F aksen 3A. Kita cari nilainya masing-masing. Ganti aja nilai X-nya dengan A ya. 2 E pangkat 2A. Ini 4 E pangkat 2A. Yang ini 8 pangkat 8 E pangkat 2A. Udah selesai ini. Tinggal masukin ke deret. Masukin ke deretnya, deret Taylor-nya. Nah, ini yang perlu hati-hati masukin ke deret Taylor-nya. Ingat selalu formulanya. Formulanya apa tuh? Suatu fungsi kalau diubah jadi deret Taylor di titik A berarti FA plus F aksen A. Ini nggak usah dilihat buku ya, harus hafal ya. X min A plus F aksen 2A kali X min 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Sebenarnya ini kan 1 faktorial ini. Sebenarnya 1 faktorial. Di sini 0 faktorial ini sebenarnya ya. Cuma nggak usah ditulis lah. Ditambah suku yang keempat berarti F aksen 3A X min kok X min 3 jadinya. X min A ini ya, sorry. Ini X min A juga ini. Pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Sudah ditambah dan seterusnya. Ini ya harus ada ini suku ini. Oke, kalau udah dapat ini, masukin aja nilai FA-nya masing-masing tadi. Ini FA-nya adalah mana tadi FA? E pangkat 2A ya. Dan seterusnya. Jadi FA adalah E pangkat 2A. Ditambah F aksen A tadi adalah 2. Lisa. E pangkat 2A. Lisa.
Antak aku bias X zaman min canting ini, A zaman canting. per 1 ya. Ditambah Ini mana banyak saya lagi F belajar. aksen 2A Sabar. adalah 4. E pangkat 2A Ya. X min A pangkat Pangkat 2 2. dibagi 2 faktorial. Gitu ya. Ditambah yang terakhir. Yang terakhir 8E pangkat 2A. iya, 8E pangkat 2A X X min min A A pangkat pangkat 3 3 faktorial. per 3 faktorial. 3. Ya. Nah, kalau coba sebutkan suku yang selanjutnya masih bisa ini pasti. 8 kali 2, 16 kan? 16 E pangkat 2A X pangkat A pangkat 4 per 4 dan seterusnya ya. Ya udah itu. Ini kan E pangkat 2X mudah ya. Nanti yang sulit-sulit kalian coba di rumah. Intinya suatu fungsi bisa diubah ke dalam suatu deret Taylor dengan X mendekati A. X Cantingi di bias. Zaman lima canting. Aku udah ajuk kok. Oke. Biasa ketumban kok. Kita lanjutkan ke ini ya. Ke bilangan kompleks. Ini deret Taylor sudah kita anggap. Karena ini nanti di persamaan getaran, persamaan gelombang, deret Taylor ini dipakai pendekatan analisis. Jadi ini diperlukan deret Taylor. Kemudian kita masuk ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang penting di situ adalah mengubah nilai sin, nilai cos ke bilangan kompleks. Nanti kan ada persamaan gelombang itu atau persamaan getaran itu dalam bentuk sin dan cos. Nanti ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, itu harus bisa ya. Jadi kita bicara di sini bilangan kompleks. Geser lagi slide berikutnya. Nah ini bilangan kompleks itu disimbolkan dengan Z. Bilangan kompleks disimbolkan dengan Z. Terdiri dari X bilangan realnya, Y bilangan imajinernya. Nah, ini bisa kita dalam bentuk eksponensial ya. Z ini juga kita bisa ubah dalam bentuk E pangkat I pangkat I theta. E pangkat I theta. Jadi selain Z itu X plus IY, Z itu juga adalah R, E, I theta. Nah, kita gambarkan dalam diagram seperti ini. Ini suatu bilangan imajiner, bilangan kompleks. Nah, ini bilangan kompleksnya di sini, Z. Di titik ini ya. Z ini di titik ini. Saya agak lama ini karena saya harus admit satu-satu ini. Ada yang mau masuk. 0 sampai, jadi ZX itu dari sini sampai sini. X-nya, nih, X. Y-nya adalah ini. Jadi bisa kita gambarkan dalam
koordinat polar. Bilangan kompleks ini titiknya di sini. Kita gambarkan dalam koordinat polar, yaitu R, jarak dari O ke Z. R itu adalah jarak dari O ke Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, ini Pitagoras biasa. X kuadrat plus Y kuadrat, itu adalah R. Kalau pakai bilangan kompleks, R itu juga kita bisa cari dengan cara R sama dengan akar dari Z kali konjugat kompleksnya. Z bintang atau Z asterik ini. Ya. Kemudian ini theta adalah sudut antara garis R dengan sumbu X atau OX dan OZ ini tetanya. Jadi tetanya diukur dari sini. Nah, ini tetanya. Kalau mencari teta, berapakah teta kalau diketahui X dan Y? Berapakah R jika diketahui X dan Y ini? R ini dengan cara seperti ini. Tetanya dengan cara teta sama dengan arcus sinus atau tan pangkat min 1 dari Y per X. Nah, itu. Jadi nilai Y dibagi X terus di shift tan kalau di kalkulator. Atau arcus sinus dari Y per X atau kok sinus lagi tanya tan pangkat min 1 Y per X. Nah, itu untuk mencari nilai tetanya. Tapi kalau diketahui theta dan R, kita juga bisa cari nilai X-nya. Ya. Kalau diketahui theta dan R, nilai X-nya adalah R sin theta. R cos theta, ini adalah nilai X-nya. Dan nilai Y-nya adalah R sin theta. Ini adalah nilai Y-nya. Oke. Jadi ini, Z sama dengan X plus Y, R cos theta, X adalah R cos theta, Y adalah R sin theta. Y adalah bilangan kompleksnya. Keluarkan nilai R-nya, karena di sini ada R, di sini ada R, keluarkan, tinggal cos theta plus Y sin theta. Nah, itu. Kemudian kita ingat E pangkat X, ya. Kita ingat deret Taylor E pangkat X. Nah, deret Taylor E pangkat X itu adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial ya plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ini deret Maclaurin ya sebenarnya. Ini deret Maclaurin dari E pangkat X. Maka kalau ada E pangkat I theta, ganti aja nilai X ini dengan I theta. Sehingga 1 plus I theta pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah I theta pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya ini jadinya. Ya, kemudian di sini kalau I pangkat 2, I itu kan kemarin akar dari min 1 ya. Kalau I pangkat 2 berarti min 1 jawabannya ya. I kuadrat itu sama dengan min 1. Kalau I pangkat 3 berarti min I ya. I pangkat 3 sama dengan min I. Nah, kalau I kuadrat sama dengan min 1. Kalau I pangkat 4 berarti min 1 juga. I pangkat 4 berapa? Kalau I pangkat 4. 1. 1 ya? 1, Pak. 1 ya, oke 1. 1 atau min 1? 1. Oke, 1 karena I kuadrat ini adalah min 1, ketemu lagi min 1 kan, jadi 1 ya, oke. Kalau I pangkat 5,
berarti min I. Nah, dan Min seterusnya ya. 1. Nah, ini. Jadi yang pangkatnya 3 ini, yang pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil ini tetap muncul I-nya nih. 3 tetap muncul I-nya, tapi yang di sini positif jadi negatif. Ya, yang positif jadi negatif. Yang 2 jadi nggak ada I-nya hilang, tapi di sini jadi negatif. Yang pangkatnya 4 I-nya hilang, tapi di sini jadi positif. Oke, ini asal usulnya ya, karena I kita jabarkan. Jadi seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian ini yang ada I-nya nih. Ini ada I, terus ini ada I juga. Yang nggak ada I-nya kita pisahkan. Jadi 1 min theta kuadrat per 2 faktorial plus theta pangkat 4. Berarti yang pangkatnya genap I-nya nggak ada, yang pangkatnya ganjil ada I-nya. Ada I-nya di sini. I-nya kita keluarkan. Kita ingat kembali deret Taylor atau deret Maclaurin atau deret Taylor boleh deret Taylor dari cos X ini. Nah, ini berarti kan kalian bisa cari deret Taylor cos X itu ini. Deret Taylor dari sin X adalah ini. Mirip ya dengan yang ini. Tapi kan berganti aja theta. Nah, ini sama-sama ini. Berarti nanti EI theta itu sama dengan cos theta. Yang ini jadi cos. Ini jadi cos theta. Yang ini jadi sin theta. Karena sama kan. Jadi E pangkat I theta itu adalah cos theta I sin theta. E pangkat I theta adalah cos theta I sin theta. Sehingga yang di awal tadi saya sebutkan Z sama dengan X plus IY sama dengan R E pangkat I theta itu diperoleh dari sini. X R cos theta I R sin theta, keluarkan R. Nah, cos theta plus I sin theta itu adalah E pangkat I theta. Nah, itu asal usulnya ya. Kenapa ini bisa seperti ini? Kalau ini kan ini definisi terus jadi seperti ini. Kita berarti buat deret Taylor dari yang ini, ekspansinya. Nah, ini yang penting ya. Jadi bilangan kompleks X plus Y itu bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponensial imajiner ya. Kemudian kalau konjugat kompleksnya ya tinggal ganti plus ini ganti dengan minus. Plus ini ganti dengan minus ya. Sehingga diperoleh yang ini jadi minus. Jadi R pangkat E pangkat min I theta. Kalau tadi Z adalah R pangkat E I theta. Tapi kalau Z konjugat kompleks R E pangkat min I theta. Nah, itu. Oke ya, itu yang penting dari bilangan kompleks untuk yang terkait dengan mata kuliah getaran dan gelombang. Oke, ada pertanyaan nggak? Kemudian kita lanjutkan yang terakhir nih, yang penting. Persamaan diferensial. Nih, persamaan diferensial ini kita perlukan untuk menyelesaikan persamaan getaran dan persamaan gelombang atau persamaan getaran dari gerak harmonis ya. Nggak hanya gerak harmonis teredam dan seterusnya. Nanti kalau dibaca tuh di pertemuan kedua materi dan pertemuan ketiga gerak getaran dan gelombang itu ada persamaan-persamaan diferensial yang harus diselesaikan untuk mencari persamaan getarannya atau persamaan gelombangnya. Ya itu kan persamaan diferensial semua, jadi kita harus bisa mencari solusi dari persamaan diferensial. Ini akan saya berikan satu contoh solusi persamaan diferensial, nanti bisa kalian perhatikan. Saya share lagi screen.
Nah ini, oke ya. Kalau disajikan persamaan diferensial seperti ini. Nah kemarin kan kita sudah belajar jenis-jenis persamaan diferensial. Persamaan diferensial linier, parsial, orde berapa, non homogen, tak homogen, dan seterusnya. Nah ini A D kuadrat Y per DT kuadrat plus B DY DT plus CY sama dengan 0. Ini persamaan diferensial orde berapa? Ini biasa atau parsial ini? Nah, gitu kan. Pertanyaannya pertama pasti ditanya biasa atau parsial. Jawabannya adalah biasa. Jangan jawab parsial. Ini biasa. Kemarin kan kalau parsial, kalau ada D selain DT, di sini nggak ada selain DT. Ya, nih nggak ada, ini cuma DT aja. Kalau di sini ada DX atau DS dan seterusnya itu jadi parsial. Jadi ini persamaan diferensial biasa ini. Variabel yang diturunkan cuma satu, yaitu T. Nggak ada tuh D yang lain. Kalau parsial kan yang misalnya begini. Kuadrat Y per DT DX ya kan. Nah, itu. Ada dua besaran. Ada dua variabel. Ada dua variabel DT DX. Kalau ini kan cuma DT aja nih. Ada DT aja, selain DT nggak ada tuh. Berarti ini persamaan diferensial biasa ya. Nah, ini persamaan diferensial biasa orde 2 karena pangkat diferensial tertingginya 2 ya. Persamaan diferensial biasa orde 2 karena pangkat tertingginya 2. Nah, ini akan sering muncul dalam analisis gerak getaran atau gelombang, terutama pada gerak harmonis sederhana. Nanti saya berikan, atau di pertemuan selanjutnya kita masuk ke getaran, saya berikan beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Nah, ini persamaan diferensialnya bentuknya seperti ini. Ya, A D kuadrat Y per DT kuadrat B DY per DT plus C Y sama dengan 0. Kalau saya tanya berapakah nilai persamaan Y-nya, nah, nggak bisa kita cari dengan mudah, tapi harus dengan cara ini, tebakan E pangkat MT ya. Di sini persamaan diferensialnya. Maka untuk mencari persamaan Y-nya, nanti kan ini solusinya jawabannya YT sama dengan titik-titik dalam persamaan. Kalau di sini DX berarti YX dan seterusnya. Tebakannya adalah EMT. Tebakan pertama, solusi dari persamaan diferensial ini adalah YMT. Nah, dari solusi persamaan ini nanti kita dapat namanya persamaan parametrik ya kan? Persamaan parameternya itu yang diselesaikan mencari nilai M1 M2 menggunakan rumus ABC. Oke, langsung aja ya biar nggak pening. Contoh soalnya. Saya hapus dulu. Nah, ini contohnya adalah tentukan nilai XT. Tentukan nilai XT dari persamaan diferensial berikut ini. Nilai XT-nya berapa? Ditanya seperti itu. Nggak bisa kan? Bisa nggak nyari XT-nya? Nah, nilai XT-nya berapa kalau ada persamaan diferensial seperti ini? Perhatikan persamaan diferensial ini sama dengan persamaan diferensial yang atas ini. Ini sama dengan ini ya. Di sini ada D kuadrat, di sini ada D kuadrat, di sini ada DT kuadrat, di sini ada DT kuadrat.
Y-nya itu adalah XT. Ya. Di sini ada DY, DT. DY, DT ada nggak di sini? Nggak ada, berarti DY, DT-nya 0, sehingga B-nya nilainya 0 kan. Sehingga kita di sini bisa peroleh A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah min 3. Oke, dari sini kita bisa peroleh kalau ini kita ubah dalam bentuk bakunya, berarti D kuadrat X T per DT kuadrat tambah 3XT sama dengan 0. Nah, ini A-nya berarti kan kita peroleh A-nya 1. Nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah 3 ya. Di sini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 3. Kenapa? Karena DYDT atau DXDT-nya nggak ada. Berarti B-nya 0. Terus CY-nya adalah atau CXT-nya ada. Ini C-nya. Ini C-nya, ini B-nya, A-nya 1. Ini C-nya ya. Nah, tuh nilai A1, B0, C3 kita sudah dapatkan. Kemudian cara menyelesaikannya adalah kita gunakan tebakan. Solusi tebakan. E pangkat MT. E pangkat MT. Berarti solusi, kalau ditanya XT-nya berapa, berarti solusinya adalah XT sama dengan E pangkat MT. Nah. Jawaban sementara tebakan kita adalah XT-nya sama dengan E pangkat MT. Tugas selanjutnya adalah mencari nilai M-nya berapa. Nah, itu. Ini tebakan. Tebakan kita E pangkat MT. Selalu ya begini tebakannya kalau persamaan diferensialnya orde 2. Linear seperti ini. Nah, kalau jenis yang lain nanti ada teknik-teknik yang lain. Karena getaran gelombang kebanyakan seperti ini, kita masukkan ini. Jadi kita cari dulu turunan pertama dari XT. DXT per DT. Cari dulu turunan pertamanya. Tadi seperti tadi turunan dari E pangkat MT adalah M E pangkat MT. Turunan kedua cari D kuadrat XT per DT kuadrat. Berarti M kuadrat. E pangkat M pangkat T. Dah. Ya. Kemudian persamaan ini kita ubah dalam persamaan parameternya. Persamaan parameternya D kuadrat XT DT kuadrat ini jadinya M kuadrat E pangkat MT. M kuadrat E pangkat MT plus ini ya. Kan ini plus 3 XT. 3 E MT sama dengan 0. Coret ini. Nah, ini. Sehingga diperoleh M kuadrat plus 3 sama dengan 0. M kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nah, ini M1, M2-nya dapat M1, M2 sama dengan akar dari min 3. Akar dari min 3 apa? Plus minus 3 I. Nah, itu ya. Jadi M1-nya adalah 3I, M2-nya adalah min 3I. Nah, udah. Ini dapat M1, M2. Langkah selanjutnya kita lihat tabelnya. Tabel di sini. Nih, jika M1 dan M2 real, ini kita nggak pakai real, berarti dia dalam bentuk imajiner. Yang ketiga, jika M1 dan M2 sama. M1, M2 ini bukan real dan tidak sama, sehingga kita pasti pakai yang ketiga. Yang ketiga ini. Jika M1 dan M2 berbentuk P plus minus IQ. Nah,
P plus minus IQ, maka solusinya adalah E pangkat P pangkat T, C1 cos QT plus C2 sin QT. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, solusinya adalah ini. Dengan nilai P-nya adalah ini, P min B per 2A, dan nilai Q-nya adalah ini. Oke. Nilai Q-nya adalah ini. Ya sudah dapat itu solusinya adalah E pangkat PT. P-nya berarti ya 0 ya. Cari dulu nilai P-nya. Berarti P-nya adalah min B per 2A. Min B per 2A. Ya 0 ya. P-nya 0. P sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Ini. Min 0 per 2. Ya, 0 ya. Di P-nya 0 nih. Q-nya, kalau cari Q-nya itu B kuadrat min 4AC per 2A. Q-nya ya langsung aja nih, Q-nya 3. Di sini aja 3. Ya. B kuadrat 0 min 4AC, 4 kali A 4 kali 3 12 per 2A per 2. Diakarin ya kan. Nah, jadi nih Q-nya adalah 3. Q-nya B kuadrat 0 min 4AC 1 kali 4 12 ya per 2A per 2. Jadi solusinya saya hapus dulu supaya bersih. Ini dihapus. Nah, kita cari Q-nya. Q-nya akar dari plus kan yang positif, akar dari B kuadrat min 4AC. AC per 2A sama dengan 0 dikurang 4 kali 1, 4 kali 3, 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, ya kan? 12 bagi 2 berapa? 6. Akar 12 bagi 2. 6, Pak. Akar 3. Sorry, akar 12 bagi 2. Nah, itu berarti kan Akar 3, ini Pak. 3, akar 3 kan? Jadi akar 3. Oke, nah Q-nya akar 3. Ya sudah masukin ke sini. Nih. E pangkat PT. Nih, solusinya adalah berarti XT sama dengan saya tulis di sini. Solusinya XT, solusi ini sama dengan E pangkat PT, P-nya 0 kan. Berarti E pangkat 0 ya. E pangkat 0 tulis ya. C1 tulis cos QT. Q-nya tadi adalah akar 3. Cos QT akar 3T plus C2 sin QT. Sin akar 3T. E pangkat 0 itu kan 1, nggak usah ditulis ya sebenarnya ya. E pangkat 0 ini 1. Udah, nanti ditulis 1. Udah, ini solusinya selesai. Jadi jawabannya ini kalau tidak diketahui syarat batas dan syarat awal ya. Syarat batas dan syarat awal itu digunakan untuk apa? Untuk mencari nilai C1 dan C2. Nah, jadi untuk nilai cari C1 dan C2 gunakan syarat awal yaitu X0 sama dengan 1, X aksen
0 sama dengan 0. Pakai rumus ini dapat nilai C1 dan C2. Itulah solusi umumnya nanti, solusi akhirnya. Tapi kalau tidak diketahui syarat batas dan syarat awal, enggak, ya ini jawabannya. Yang ini cukup sampai sini. Biasanya nanti dalam persamaan getaran dan gelombang enggak syarat batasnya nanti di kasus khusus. Kita yang penting bisa menyelesaikan persamaan getarannya yang ini. Ya, jadi nah ini adalah persamaan gerak getarannya, posisinya. Dari sini kita bisa cari nanti kecepatan getarannya, percepatan getarannya, posisi pada saat T sekian dan seterusnya dari persamaan ini. Kalau dulu di SMA atau di S1 di fisika dasar atau di kan persamaan getaran gelombang I sama dengan sin atau sudah diketahui ya sin omega T plus sekian. Nah, itu kan dari sini sebenarnya, dari persamaan ini. Kalau yang sekarang kan kita perdalam lagi asal muasalnya, analisis dari mana getaran gelombang tersebut. Nah, sebelum masuk ke situ kan kita harus menguasai dulu teknik penyelesaian persamaan diferensial biasa, terutama order kedua ini. Ada pertanyaan nggak? Jadi, kalau kalian menemukan persamaan diferensial bentuknya seperti ini kan bentuknya seperti ini. Nanti dalam soal nyatanya seperti ini. Jangan bingung, ini D kuadrat XT, DT, min 3 XT. Kok ini kan sebenarnya seperti ini, nggak harus sama seperti ini. Nanti jadi seperti ini. Nah, harus jeli. Yang ini ternyata sama dengan ini. Berarti solusinya tebakan dulu. Dari pangkat MT, cari dulu persamaan parameternya, selesaikan nilai M1, M2, cocokkan dengan tabel ini. Yang mana dia masuk kategorinya, inilah penyelesaiannya. Di sini bagian kiri. Yang saya terangkan ini semua sudah ada di modul ya. Ini karena saya ulas kembali. Nah itu. Oke, pertemuan hari ini cukup ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Oke. Nanti minggu berikutnya kita bahas langsung masuk ke persamaan harmoni sederhana, getaran harmoni sederhana ya. Baik, Pak. Di modul kedua. Ya, ini sudah saya rekam, nanti bisa saya share rekaman YouTube-nya. Kalau nggak ngerti sekarang nanti coba diulang lagi, atau nanti bisa ditanyakan di diskusi di e-learning. Kalau tanya di e-learning bisa dapat poin 50 bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya screenshot dulu ya. Stop share dulu ya. Ada 64 dari 101 ya, 101 64. Ini nggak wajib nih ya. Jadi silakan yang punya waktu dan tentu yang ada sinyal yang baik dan kuota bisa gabung. Tapi kalau enggak ya tidak dipaksakan. Baik, Pak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.